Salam hidup, salam sehat, kuat hidup sempurna. Nah, sekarang warga intern, warga Ambengan mengadakan acara orhiba di rumah warga di Ambengan, Singaraja. Nah, ini dilakukan dengan penuh semangat dan antusias warga di daerah tersebut. Setelah orhiba, mencintai dan mengasihi badan sendiri. Setelah itu akan diadakan pengisian pencerahan dari Bapak Ketua Yayasan Orhiba Singaraja. Nah, warga sangat antusias, duduk membumi. Itu duduk di lantai. Oh, ini tangan saya. Oh, ini kaki saya. Oh, ini tangan saya. Terus saya itu siapa? Terus kalau tangan ini lepas putus misalnya, itu sudah bukan bagian dari kita lagi. Berarti ada saya di dalam diri kita. Ada kehidupan di dalam diri kita sebenarnya. Namun dia bisa hidup, bisa baik, bisa berinteraksi, bisa berpikir, bisa berkomunikasi, manakala memiliki badan yang lengkap atau badan yang utuh. Nah, mempertahankan inilah yang sulit sebenarnya, atau memahami ini yang sulit. Karena selama ini kita hanya mengacu, memakai, menggunakan saja, tanpa pernah memahami siapa sih yang menggunakan ini. Dan karena saking seringnya menggunakan, tanpa disadari justru sering merusak juga. Nah, sekarang kesempatan dengan latihan orhiba adalah, rahasianya adalah latihan kita untuk memperbaiki dan juga bagaimana untuk menghidupkan energinya. Mungkin nanti dia akan sampaikan juga di 8 Agustus, namun saya kasih bocoran sekarang. Rahasia kita berorhiba tersebut kepada ibu semua, tanpa disadari, seperti kita rechargeable ya, ngecas. Nah, yang HP kalau dicas, katakanlah dia drop, kemudian dia dicas, masuk dayanya, bisa lagi hidup, bisa digunakan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau layar HP-nya itu retak, kalau dia dicas, hilang sih retak itu. Apakah hilang? Hilang, rusak. Kemudian kalau ada IC-nya yang rusak, barangkali dia cas dogenan, apakah sudah memperbaiki IC yang rusak tadi? Tidak akan diperbaiki. Atau barangkali antenanya barangkali rusak, sehingga daya pancarnya kurang bagus, receivernya kurang bagus. Kalau dicas, energinya saja, listriknya aja yang nambah, tapi tidak memperbaiki si HP yang rusak tadi. Nah, artis sekarang orhiba tersebut bukan hanya recharge semacam itu saja. Makanya kenapa kita membayangkan dua, langit biru dan alam semesta, bulan, bintang, matahari. Karena sumbernya ada dua di situ. Untuk langit biru tersebut itu adalah mengandung zat biru, atau zat itu. Manakala kita masukkan ke dalam diri dengan berorhiba tersebut, maka dia akan berubah atau badan mengolahnya menjadi energi atau zat alam murni. Nah, zat alam murni ini adalah yang dikatakan zat yang sudah pas sekali di badan kita, sing berlebih, sing bisa kuang uya, sing bisa kuang seril, sing bisa kuang tabio, juga pas. Karena bersinergi dengan tubuh digunakan. Kalau obat mungkin ada istilahnya overdosis, mungkin ada istilahnya kekurangan dosis. Kalau obat, kalau makanan bisa kewarga nasi ragu, bisa masih maaf saja masih kita barangkali belum terlalu kenyang kita barangkali. Tapi kalau zat aluminium yang masuk dalam tubuh diolah selalu lepas. Dasar penembakan, dasar bangun. Duang dasar penembakan lagi dengan melalui olahraga ini, duang dasar bangun dalam tubuh kita. Coba kalau makan piring, aneh mau kena karuan piring. Atau kadang-kadang kita main gram misalnya. Kalau kita makannya 500 gram misalnya, yang kepakai belum tentu 500 gram. Sisanya jadi ampas, maaf saja, jadi kotoran barangkali. Yang kepakai barangkali cuma 100 gram saja yang digunakan oleh tubuh. Nah, berarti dengan kata lain, yang cara rahasia besar, ada barangkali
ketika ngecas ada rusak barangkali layarnya, tubuh kita juga begitu. Kita mengajak, ya ada jantungnya mengalami belok, barangkali mengalami nekrosis atau kematian sel. Katakanlah jantung kamu gedeannya, amuncuk ini mengalami kematian sel, itu dikatakan nekrosis, dikatakan chest pain istilahnya dalam penyakit jantung. Karena mengalami kematian sel beberapa bagian, ini sudah fungsi jantung sudah tidak maksimal lagi. Yang tadinya amunnya geretarin sudah amunnya dari sehingga terjadi bendungan darah, ngumpul darah apanya seagianis sungguh. Karena darahnya banyak mengandung karbon dioksida di situ. Nah, artinya apa? Sekarang ketika orang beroriba, kita membayangkan bulan, bintang, matahari itu adalah energi atau energi elektromagnetik yang ada. Setelah masuk dalam tubuh kita diolah menjadi energi alam murni, digunakan untuk menggerakkan, digunakan untuk arus daya listrik tadi dalam biolistrik namanya. Berarti apa? Ngecasnya usia di samping memang tenaganya hidup, HP ini membenar masih. Yang ada layar rusak, ngilu membenar layarnya. Begitulah fungsi oriba sebenarnya. Agar saya sederhanakan saja. Ketika melakukan oriba, jangan ada kekurangan selnya juga dibenahi, diperbaiki. Berarti lebih daripada sekedar ngecas, bukan hanya ngecas, tapi ngecas dan memperbaiki. Betapa syukurnya. Nah, maksudnya kalau barangkali yang penyakit jantung, misalnya nih, penyakit jantung, katakanlah di kompensasi kondis misalnya, jantung tidak, klep-klep jantungnya itu banyak yang mengalami kelemahan. Nah, yang dikena obat, misalnya ya kita minumkan obat, sampai 3 tahun minum obat. Dan bilang ini Pak, yang belum tiba minum obat jantung Pak, pernah mendengar? Tidak kan? Dan tidak kunjung sembuh kan? Hanya kambuh saja. Di pada saat ada reaksi obatnya, oke. Ada energinya, ada barangkali yang bisa sedikit menggerakkan itu. Tapi saya membenar selnya, malah cenderung ada efek samping lagi obatnya. Bukan saya bilang rugi, bukan rugi. Artinya apa? Jauh dari kata memperbaiki sebenarnya. Nah kalau kita beroriba sekarang, tidak bayar tapi pembenahan. Kalang badan akresi ini yang itu mahalnya luar biasa. Kalau dikonsumsi 2 tahun 3 tahun gimana uangnya? Nah walaupun kita pakai BPJS kan BPJS bayar. Jadi ini yang sering sekali saya ingin dengung-dengungkan barangkali ke pemerintahan, Bapak dan Ibu semua, karena mereka tidak memahami ini. Kenapa tidak digunakan? Bayangkan kalau misalnya ribuan orang, bahkan puluhan ribu, misalnya ratusan ribu orang beroriba saja di rumah-rumahnya, karena rajin lah misalnya. Berapa dihemat secara ekonomi uang pemerintah? Sedangkan Marahamuni Dongenan agak mungkin 1000-2000 orang saja sudah jarang memanfaatkan rumah sakit. Sudah jarang, walaupun masih ada saya masih maklumi. Tapi kan sudah sangat jarang. Yang dulunya apa? Ngeminggu deke nyemak obat. Nah, itu salah satu manfaatnya kita beroriba agar Anda tidak dibingungkan lagi lah. Kesitu kan oribanya. Anda mampu menjelaskan pada orang lain. Di samping memperbaiki tubuh, dia membesarkan juga energi kita. Makanya kita membayangkan 2 tempat, apa? Langit di alam semesta dan bulan, bintang, matahari. Kelihatannya sepele. Tapi kalau tidak kalkulasi, kalau tidak cari, udah jadi tegangan listrik di bumi ini. Tanpa disadari mereka yang ini ada magnetik nih. Sehingga poros bumi bagaimana, lingkarannya, orbitnya tepat. Karena ada listrik yang mengatur, ada magnet yang mengatur. Di mana ada magnet, di situ ada listrik. Dan itu sangat besar. Makanya Bapak dan Ibu kalau saya contohkan di Pemaron misalnya ada pembangkit listrik, hasilnya listrik. Di Bandung yang pabrik itu misalnya hasilnya listrik. Jadi di pabrik di Pemaron ada pabrik listrik, menghasilkan listrik katakanlah tenaga uap misalnya. Kemudian yang di Bandung yang itu putrang hidupan hasilnya ada listrik. Berarti di mana-mana ada listrik kayak gitu maksudnya. Ya kemudian jangan taruh di Karangasem dia. Kita masih lah pada cara genset ini hidupang jangan listrik. Di Jinang Dalam hidupang listrik. Abu Ketenangan listrik. Di mana-mana ada listrik jadinya. Tinggal dipicu dibangkitkan. Nah, tanpa disadari, mendijes sumber listrik ini. Itulah kekuatan alam yang berkasar ini.
Sayang kita tidak pernah memanfaatkan itu. Yang di mana-mana ada sebenarnya pada cara api yang pada contoh energi api, energi air apapun di mana-mana ada. Anda di serang colok ngendinya, lo dengan serang colok ngendinya, dajan dengan colok ngendinya, di Ica ada api. Jatenya walaupun tidak kelihatan. Tapi kalau dipicu, dijenang dalam keserangan, dia colokin. Lain ada di dalam keserang sing hidup, di tenau mari hidup, berarti di tenaunya ada api. Nah, itulah energi sebenarnya pada itu semua. Dan segitu banyaknya energi yang berkelimpahan di alam semesta ini yang disediakan oleh Tuhan, tidak pernah dimanfaatkan oleh manusia sebagai zat hidup dalam ini. Padahal ini sumber daya awalnya manusia itu tercipta. Ini manusia adalah sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia dan paling sempurna. Karena semua unsur di dunia ini ada pada dirinya. Bahkan gunungnya kalah sebenarnya. Gunung yang udah gedenya karena karuan hidup jalan sih tidak ada. Kita semuanya ada. Bahkan Tuhan pun ada di dalam diri manusia. Ada di jantung hati kita. Kalau hatinya bersih, kalau hatinya memang disediakan. Nah, kira-kira bisa dipahami pada pesan kami. Nah, mudah-mudahan agar kedepannya kita tidak merasa rugi. Ya, gitu-gitu dogenan gitu. Orang gitu-gitu dogen. Karena anda paham saja bakal gitu-gitu dogen. Tapi setiap hari anda bangun, setiap hari dapat. Lelima kan, cuma kelima mango di tengah ada istilahnya kalau kita bahasakan. Lama kekuatan di unter saya telung dasem mango juga. Tidak ada yang terbuang. Tidak ada yang dibawa. Maaf saya sih dari kotoran, sih dari tai itu bahasanya. Sing dari para kali sing dari inca. Karena dia sudah berupa energi. Bahan dasarnya. Makanya tanpa disadari alam menyediakan spare part manusia. Atau alam menyediakan suku cadang lagi. Dia ngalih rusak jadulnya ngalih di alam ya bukan. Dia nobak pada karuan ya tenang.